Tanya abang apa ya, pegiat lingkungan hidup ya? Bisa dibilang begitu sih. Saya kayaknya kalau pegiat bisa dibilang iya karena tapi saya di ininya di isu-isu lingkungannya tuh, bukan di praktek misalnya nanam pohon apa gitu enggak. Oh gitu. Saya di nyebar-nyebarkan isu lingkungan ke terutama sasarannya kan ke anak-anak muda. Anak muda. Kenapa dipilih yang muda-muda? Jadi kalau cerita agak panjangnya itu, saya dulu sempat kepikiran kalau seandainya saya buat gerakan lingkungan hidup misalnya, saya bisa aja nih kumpulkan bibit-bibit di hutan misalnya gitu kan, kemudian saya bagikan ke orang gitu kan. Tapi ternyata kan soal kesadaran berlingkungannya kan bukan mulai dari praktek kayak gitu tuh. Kalau saya punya keyakinan saya tuh gitu. Jadi menurut saya itu mesti datangnya itu mesti fundamental gitu kan. Soal kesadaran berlingkungan tuh. Fundamentalnya di mana di pikiran dulu. Orang kalau misalnya punya bibit tanaman begitu kan, belum tentu dia punya kesadaran bahwa tanaman itu mesti dijaga, mesti dirawat gitu kan. Kalau dia tidak punya pikiran buat ini gitu kan, Dia buat punya betapa bibit, pentingnya. belum tentu punya kesadaran untuk menjaga. Iya. Loh, dia punya bibit, jadi untuk apa dong? Nah biasanya kan orang tuh ada kebiasaan di masyarakat kita tuh, kalau punya bibit sesuatu, tanaman sesuatu gitu biasanya. Kadang-kadang kan tergantung mood nih, gitu kan. Sementara kalau urusan lingkungan ini kan kesadaran berlingkungan ini kan bukan tidak bisa mood nih, mesti konsisten gitu. Konsistennya tuh mesti dibangun di mana? Kalau buat saya tuh mesti dibangun di pikirannya dulu tuh. Orang mesti berpikir konsisten bahwa bibit dan tanaman pohon dia gitu kan, bahwa bakal ada gunanya buat lingkungan gitu, buat dia sendiri gitu kan. Hal-hal fundamentalis kayak gitu yang saya ngerasa buat ini kayaknya kalau saya bagi 1000 bibit pun belum tentu ada 500 misalnya yang masih Karena ditanam. tidak ada fundamentalnya. Ya. Jadi apa ya? Kemudian saya lihat kan terutama anak muda gitu kan. Anak muda itu sekarang hari-hari ini punya kecenderungan agak abai sama soal gini nih, soal lingkungan gitu. Misalnya kayak banyak komunitas pencinta alam misalnya gitu kan jadi paradok kemudian kalau ketika mereka pergi ke hutan misalnya, mereka nembakin murung gitu kan, atau mereka pergi mendaki gitu kan, mereka masih nembak tupai gitu misalnya kan. Sementara kalau urusan apa namanya itu ya, biodiversity istilahnya itu kan. Biodiversity itu kan ya soal hewan-hewan di hutan apa semacam itu punya fungsi semua kan, gitu kan. Kecuali babi hutan misalnya gitu. Tapi kalau kayak hewan-hewan marsupial apa semacam itu biasanya mereka punya fungsi nyebarkan bibit di hutan gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang menurut saya ngelihat ini kok kayaknya wawasan kita soal lingkungan kayaknya belum banyak orang yang gaungkannya nih gitu. Hal-hal fundamental soal lingkungan tuh gitu kan. Sebetulnya itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua orang sih sebenarnya. Iya. Enggak, artinya secara kelembagaan misalnya gitu. Secara kelembagaan kira-kira yang berkompeten, paling kompeten untuk memberikan wawasan tentang lingkungan hidup itu siapa menurut Bang Tom? Kalau saya merasa tuh begini, saya orang yang percaya kalau mestinya nih negara ngambil banyak peran di urusan kedaruratan lingkungan kita tuh. Karena kondisi lingkungan kita kan ya faktanya memang udah kondisi darurat kan. Lihat saja terutama Kalimantan lah gitu kan. Dan banyak daerah lain. Yang saya lihat tuh di Kalimantan nih urusan lingkungan ini kan jadi urusan darurat yang mestinya perannya tuh yang paling banyak ngambil peran buat kesadaran itu sebenarnya pemerintah gitu kan. Kenapa misalnya kayak saya dan banyak kawan-kawan di koalisi masyarakat sipil misalnya itu merasa bahwa kami mesti turun agak progresif lah gitu kan turunnya kan, karena kami ngelihat jujur saja nih pemerintah nggak menggunakan kekuasaan itu buat hal penting kayak begini nih, kurang lah gitu, kurang menggunakannya gitu. Padahal seharusnya tuh memang di tataran regulasi misalnya tuh negara mestinya udah ini gitu kan. Cuma kadang-kadang di kita kan lemahnya tuh regulasinya ada, prakteknya agak kedodoran gitu kan. Karena ya berangkat dari kesadaran itu tadi tuh. Jadi saya kadang-kadang kami itu juga merasa kalau ini regulasi ada, tapi kalau istilahnya fundamental berpikir orang soal lingkungan itu nggak ada ya susah juga. Atau kalau bahasa saya falsafah apa ya? Ya bisa bisa di. Atau
kalau saya pernah mengarang itu etos lah gitu kan. Ya, etos. Jadi untuk saya sendiri nih, atau mungkin skup organisasi saya sendiri, itu saya buat falsafah atau etos gitu untuk ya apa ya, selayaknya sebuah negara itu yang membutuhkan ideologi, organisasi pun membutuhkan apa ya falsafah untuk memandu aktivitasnya kan gitu kan. Ya, itu kalau sekarang kan gini nih, ke fakta ininya ya. Itu kalau di dunia internasional kan disebut sekarang nih kalau soal lingkungan itu kan environmental ethic, etika lingkungan gitu kan. Iya. Jadi itu hari-hari ini dunia internasional itu sedang ribut tentang 3 hal. Yang pertama itu social justice gitu kan, kemudian gender equality, ya, yang ketiganya itu environmental ethic gitu. Karena sebenarnya yang bisa jadi diskusi semua orang di dunia ini hari ini kan soal lingkungan. Karena kita tinggal di bumi yang sama masih di bumi yang sama. Betul. Terus juga faktanya tuh misalnya kayak NASA misalnya, mereka baru meneliti planet di sebelah kayak Mars gitu kan. Itu kan belum bisa buat hidup manusia gitu kan. Ya. Oh, jadi penelitiannya itu memang wacananya memang atau cita-citanya begitu. Cita-citanya itu sebenarnya buat kita cari planet baru. Banyak negara maju kan udah mikirin ke situ. Cuma memang faktanya itu belum ditemukan. Ilmu pengetahuan belum menemukan tempat baru buat manusia itu. Kenapa masalah lingkungan misalnya tuh jadi kayak masalah kritis, karena itu tadi kita tinggalnya di bumi yang sama gitu kan, masih di bumi yang sama, yang terus-terusan kita rusak gitu kan. Kemudian orang berjibaku dengan banyak masalah lah, misalnya kayak soal cara-cara banyak negara di dunia itu yang menjadikan konsep developmentalisme itu kayak ideologi membangun gitu, yang ternyata punya dampak buruk besar sekali buat lingkungan itu, dampak buruknya itu. Misalnya saya kasih contoh. Ideologi membangun itu punya dampak buruk terhadap lingkungan. Ya, ideologi pembangunan. Oh ya. Nah, misalnya saya kasih contoh misalnya gini lah. Apa ya? Misalnya kita mau bikin jalan tol nih, gitu kan? Bikin jalan tol. Taruhlah kita bikin jalan tol dari Pontianak ke Putus Sibau misalnya tuh. Pontianak Putus Sibau. Kenapa enggak Pontianak ini aja ke Tunggal gitu. Pontianak ke Tunggal deh gitu kan. Kok Pontianak? Bukan Sintang. Sintang ke Tunggal deh. Kalau Sintang ke Tunggal misalnya itu kita kan akan bayangkan tuh gini tuh. Kalau jalan tol kita butuh pembebasan lahan ada berapa ribu hektar. Kalau Sintang ke Tunggal misalnya. Taruhlah sekarang kondisinya nih kayak Sintang misalnya kan, alamnya kan udah ya bisa dibilang apa ya, belang-belang lah, ada yang masih ada hutan, ada yang hutannya rusak apa semacam itu. Kalau mau bikin jalan tol dari Sintang ke Tungau, secara mungkin kita lihat mungkin ada kepercayaan bahwa jalan tol itu bisa bikin pertumbuhan ekonomi lebih bagus gitu kan. Ada kepercayaan begitu. Itu kepercayaan orang-orang penganut paham developmentalis itu gitu kan, bahwa segala sesuatu itu diputar oleh roda perekonomian gitu kan. Tapi kita lupa tuh misalnya kalau kita bikin jalan tol itu akan ada banyak sumber daya alam yang kita korbankan tuh. Akan ada banyak tuh komponen biodiversity yang kita korbankan tuh ya. Bayangkan aja tuh misalnya kita gak usah lah bangun jalan tol gitu, bikin jalan aspal aja gitu misalnya. Kita mesti tebang berapa pohon untuk untuk 4 meter jalan aspal misalnya kan, sampai ke situ mestinya. Cuma memang apa ya, kalau hari ini orang kemudian menganggap bahwa segala sesuatu adalah soal ekonomi, sehingga membuat orang jadi lupa bahwa segala sesuatu ini terkait soal alam nih gitu. Bahwa kalau alamnya kita jaga, toh ekonomi kita juga tetap bisa tumbuh kok sebenarnya, kondisinya kan kayak gitu kan. Cuma karena memang banyak paham developmentalis itu bahkan dimasukkan oleh bantuan-bantuan dari negara-negara adikuasa ke negara dunia ketiga gitu. Misalnya saya kasih inilah tuh. Ada kepercayaan IMF misalnya. Dia kasih bantuan ke Indonesia tuh misalnya. IMF tuh orang yang percaya, sebuah institusi yang percaya bahwa ada namanya trickle down effect kan, gitu kan. Trickle down effect tuh mereka kasih contoh kayak misalnya kesejahteraan itu bisa netes ke bawah gitu. Ya, jadi misalnya kenapa misalnya kebijakan IMF itu kasih kemudahan banyak buat investasi misalnya gitu kan. Jadi mereka berharap tuh misalnya ada perusahaan dikasih banyak investasi, dikasih kemudahan oleh negara, ada kesejahteraannya menetes ke orang-orang di sekitarnya tuh, ya kan? Kesejahteraan menetes itu ke
masyarakat di sekitar investasi. Konsep CSR mungkin. Enggak, maksudnya itu misalnya itu gini tuh, perusahaan itu karena dia besar dia jadi butuh banyak tenaga kerja gitu kan. Jadi orang kurang lebih gitu tuh. Itu cara-cara kayak gitu tuh ada masalah ketika ternyata trickle down effect itu inspirasi awalnya itu kan dari peternakan kuda tuh. Kan? Jadi ada peternakan kuda di Inggris gitu. Saya lupa lah di mana negara itu. Ada peternakan kuda tuh mereka kasih tuh makanan kudanya tuh banyak melimpah. Gara-gara itu kemudian banyak burung datang ambil jerami-jerami sisa itu kan. Akhirnya di situ banyak burung gitu kan. Yang awalnya burungnya sedikit jadi banyak itu. Tapi ada satu cacat logikanya di cara pandang macam itu. Kalau mereka terinspirasi dari kuda, kita kan bukan kuda nih. Ya kan? Kalau kuda itu berhenti makan kalau udah kenyang. Ya kan? Sementara manusia kan enggak. Jadi ujung-ujung itu kita tuh trickle down effect itu hari-hari ini sejak 2015 sudah banyak dibantah orang gitu bahwa ternyata trickle down effect itu banyak mengorbankan terutama alam, ya kan? Jadi karena nafsu ekspansi manusia ini susah dikendalikan, nggak kayak kuda gitu kan. Jadi kita kuda yang penting dikasih makan selesai itu. Dia kenyang selesai tuh. Kalau manusia kan enggak. itu soal ininya kita tuh. Begitu kenyang bikin kegiatan lain gitu kan. Kalau kita kan misalnya katakanlah dikasih di HGU misalnya 3.000 hektar misalnya gitu kan. Perusahaan kan ngomongin profit kan, ya kan? Ngomongin profit. Jadi itu kontradiktif dengan semangat konservasi alam gitu. Iya, kontradiktif di situ. Jadi yang paling dikorbankan itu selain manusia di sekitar kawasan investasi misalnya, yang paling dikorbankan itu pasti alam, gitu kan. Apalagi kemudian kalau negara, kalau banyak masyarakat sipil yang mengkampanyekan soal kesadaran berlingkungan, alam yang sehat apa semacam itu agak kurang fundamental gitu. Ada kecemasan kami dan saya rasa banyak orang lain juga cemas gitu kan, cuma belum tahu nih kecemasannya apa gitu kan. Kecemasan kami itu kalau soal lingkungan ini kemudian enggak kita urusin soal fundamental berpikirnya tuh, itu program kayak gimana pun itu bisa jadi gagal kan. Selesai di permukaan saja. Ya. Sekarang itu coba mungkin saya pengen tahu saat ini nih sedarurat apa sih pelestarian lingkungan kita itu. Jadi saya mau yang buat saya ke trigger lah gitu kan, soal kenapa saya mesti ikut peduli urusan lingkungannya gitu kan. Ini nambahin kerjaan sebenarnya gitu kan. Nambahin kerjaan karena jujur saja ini juga kampanye ini kami ini inisiatif sendiri gitu, nggak punya ini. Tapi yang buat saya kayak terpicu gitu tuh ketika 2019 2020 itu draft Omnibus Law itu bocor ke publik. Ada itu buat kami ini kayak undang-undangnya kok kayak gini nih gitu kan. Ternyata sampai kemudian disahkan, yang meskipun ditolak di mana-mana itu tetap kemudian disahkan gitu kan. Ternyata memang ada ancaman serius, bukan hanya soal tenaga kerja saja, bukan hanya soal komersialisasi pendidikan, bukan. Salah satu hal utama di situ tuh soal alam tuh gitu. Sebelum Omnibus Law itu ada namanya Undang-Undang Minerba namanya tuh, kan? Undang-Undang Minerba tuh kayak itu tuh jadi satu paket tuh. Omnibus Law itu anaknya memperparah gitu kan. Bahkan menjadikan semangat kayak AMDAL itu, analisa mengenai dampak lingkungan itu kan, kajian lingkungan mau investasi itu sudah jadi kayak pelengkap, bukan syarat utama di undang-undang itu. Akibatnya apa tuh kalau misalnya pemberlakuan omnibus itulah misalnya pemberlakuan omnibus itu secara praktis itu buat upaya penyelamatan lingkungan itu jadi makin sulit, ya kan? Karena toh selama ini tidak ada jaminan bahwa katakanlah misalnya pemerintah mau mereduksi, mau bikin semacam pemerintah itu mau memperbaiki konsep developmentalisme mereka itu kan sejauh ini kita lihat tuh semangat itu kan agak kurang gitu kan. Pemerintah bisa ngomongin alasan pertumbuhan ekonomi gitu kan, kemudian kasih izin seluas-luasnya buat investasi gitu kan. Ternyata masalah kita tuh bukan di investasi gitu kan. Ternyata masalah utama kita tuh di lingkungan gitu kan. Jadi Omnibus Law itu ya salah satu yang buat kami banyak dari kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu merasa ke trigger gitu kan. Terus kalau ditanya sederhana apa sih gitu kondisinya, hari ini ada kecenderungan di kita tuh
kondisi alam yang rusak itu menyebabkan banyak hal. Misalnya tuh ke soal pemenuhan gizi masyarakat misalnya. Ketika misalnya kenapa sih hari-hari ini banyak sekali angka stunting itu masih ada gitu. Ya. Sementara teknologi udah canggih, informasi udah mudah diakses gitu. Tidak ada lagi. Ya kan? Ternyata memang ada kaitannya sama kondisi alam gitu kan. Ada kemudian misalnya kalau diabstraksikan misalnya gini ya. Kalau kita berpikir kan otak kita kan butuh oksigen nih. Ya kan? Itu kan salah satu hal mendasar kan. Otak kita butuh asupan oksigen yang cukup kan. Itu akan jadi kontradiktif kalau kemudian ternyata sumber-sumber oksigen itu ditebang gitu kan. Saya meyakinkan ini ke orang memang agak gimana ya, sering diketawain gitu kan. Jangankan orang, istri saya saja ketawa gitu kan soal bahwa dan itu menyedihkan gitu. Iya. Jadi kalau saya kan, jadi ada pertanyaan kawan tuh gini tuh, waktu saya bikin diskusi di salah satu kampus. Kok Bang mau sih ngurusin kayak gini nggak dibayar gitu kan? Pertanyaan itu apa ya? Nggak absurd sebenarnya, konkret tuh pertanyaan tuh kan. Itu pertanyaan yang sama kayak istri saya nanya. Gitu. Ya kan? Tapi kalau saya gini Bang, analoginya ada. Kita kan tinggal di bumi yang sama toh. Analoginya kita ada di dalam kapal yang sama. Sementara ada beberapa orang yang sibuk melubangi kapal. Nah, seperti abang ini sibuk nambal lubang-lubang itu tadi agar kapal tidak tenggelam kan? Kan begitu. Karena kita berada di kapal yang sama gitu. Kecuali kalau orang-orang itu tinggal di kapal yang beda ya. Kita di kapal yang tersendiri gitu. Nah, itu urusan dia lah kan. Masalahnya kita sama-sama, dan kita orang yang ingin kita nih. Aku juga ikut nih, Pak. Jadi ingin menyelamatkan tempat kita hidup ini agar kualitasnya baik, kemudian tidak, ya katakanlah ekstrimnya tidak sampai memunahkan kita lah kan, kita sampai punah gitu. Nah, kalau ada kemudian orang yang nanya, kenapa sih kok mau? Ya mau lah, saya itu mau menyelamatkan lingkungan tempat kita hidup loh. Gimana tuh? Jadi tuh ada yang tanya tuh kepentingan pragmatis, sama kayak tadi itu kan pertanyaannya tuh. Kok mau sih ndak dibayar gitu misalnya kan, ngomongin soal lingkungan. Saya pakai penjelasan saya ke istri, ke kawan-kawan lain tuh. Jadi saya jelaskan ke istri saya tuh kayak gini. Kita ini kan punya anak saya, saya hari ini umurnya 4 tahun gitu kan. Saya tuh orang yang percaya bahwa kalau anak saya mau cerdas, dia butuh asupan oksigen yang cukup kan. Kedengarannya absurd, tapi sebenarnya itu hal mendasar ya, real itu yang harusnya dipikirkan oleh orang. Kenapa kita butuh tuh lingkungannya, pohonnya masih bagus semacam gitu. Saya bilang ke istri saya, kita ini punya anak nih. Anak kita hari ini usianya masih 4 tahun gitu. Betul. Saya mau tuh anak saya nanti saat remaja saya tumbuh itu, dia punya asupan oksigen yang cukup. Kualitas udara ketika udara yang bagus gitu kan. Dia dewasa bagus. Terus kalau istri suka tanya tuh, ada kesannya di banyak orang kan, oh ini kayak, tapi kok mau ngasut orang gitu. Kayaknya saya menghasut gitu kan. Saya kasih tahu tuh bahwa saya juga mau bahwa anak saya nanti tumbuh di situasi orang tetap kritis sama kebijakan yang merusak lingkungan misalnya gitu kan. Saya maunya kayak gitu jujur saja. Jadi kalau orang tanya apa sih bayarannya saya tuh kayak semacam bikin polis asuransi lah buat kehidupan anak saya nanti. Ya kalau itu orang, bayarannya. Kalau orang tanya kemudian yakin tidak berhasil? Kewajiban saya ini kan bukan untuk berhasil kan? Kewajiban semua manusia kan buat berjuang tuh, itu soalnya tuh. Betul. Itu ya. Tuhan itu tidak menilai hasil. Jadi menurut saya itu bodoh amat sih kita mau berhasil apa enggak gitu kan. Tapi yang jelas nih kewajiban kita nih memperjuangkan soal ini gitu kan. Ini hal yang harusnya harusnya bisa jadi apa ya, semua orang mestinya mikir sampai ke situ. Kelihatannya absurd, naif juga gitu kan. Ini kok pikirannya naif benar nih gitu kan. Toh enggak secara ini kok enggak secara langsung berdampak, ya belum terasa aja gitu kan. Sementara kan kita peduli tuh sama misalnya generasi kita setelah kita gitu kan. Kalau mereka juga ketinggalan soal isu lingkungan ini, soal kenapa ini, kerusakan makin cepat kan gitu kan. Kalau orang udah tidak ada yang peduli lagi soal misalnya ada ekspansi lahan yang dibikin sama pemerintah bersama perusahaan misalnya. Kalau tidak ada yang peduli
ya kan? Kerusakan itu udah jelas lebih cepat. Hari ini memang bumi sedang melawan balik kita nih kan. Kondisinya kan kayak gitu. Alam semesta sekarang sedang melawan balik kita nih, ya kan? Kondisi ya, banyak fakta yang menunjukkan kayak gitu. Tapi kalau semua orang itu tidak berusaha, semua orang tidak peduli, kalau semua orang tadi itu ikut bolongin kapal misalnya, kapalnya bakal lebih cepat karam kan? Itu kan soalnya tuh. Ya masalahnya orang yang tidak ikut melubang ya ikut tenggelam juga. Nah itu kan jadi parah tuh kalau mulanya kita yang nambal ikut bolongin misalnya. Kita gitu. Iya kan. Itu kan jadi soal ininya tuh. Kenapa sih mau tidak dibayar gitu? Orang kan kadang-kadang mudah curiga sekarang kan. Kalau kita bikin gerakan tertentu orang anggapnya nih, oh ini kayaknya ada duitnya nih gitu ya. Sampai ada enggak dituduh babi ngepet enggak? Sampai ada gitu deh, sampai ada sekarang yang idiom sering dipakai sama kawan-kawan itu kan. Ada duitnya enggak tuh? Gitu. Ditulis di kaos-kaos itu. Ya nggak bisa disalahkan juga sih emang gitu kan. Ya enggak, kalau itu menurutku gini Bang. Ya, setiap kita tuh memang butuh duit toh. Iya. Tapi kan tidak ngawur caranya, tidak menabrak norma maksudnya begitu. Kalau saya kan agak inilah, saya ngerasa kalau bukan tak perlu duit sih gitu kan. Kalau ada yang ya iya perlu, tapi kan kita upayakan untuk apa resikonya itu atau dampak yang ditimbulkan itu minimal gitu. Yeah. Itu juga yang salah satu membuat saya tuh milih kampanye itu dari kampus ke kampus, dari warung kopi ke warung kopi gitu. Karena saya pikir saya tidak punya kemapanan ekonomi yang cukup kalau saya misal katakanlah saya kasih bibit pohon gratis ke orang-orang misalnya. Salah satu alasannya itu itu. Kan saya mesti cari bibitnya itu kan. Ya. Yang kadang-kadang menimbulkan kos biaya yang lumayan besar kan gitu kan. Kemudian saya rasa bahwa selemah-lemahnya iman saya saya kampanyekan soal ini nih. Soal kesadaran lingkungan nih. Lagi pula ini kan hal fundamentalis. Kalau orang satu hari mudah-mudahan saja gitu. Saya nggak tahu hasilnya bagus apa enggak gitu kan. Semua orang kesadaran ini terutama buat anak muda yang bakal mewarisi bumi nantinya kan gitu kan. Kalau mereka juga kemudian punya kesadaran itu kan jadi makin mudah ininya kontrol lingkungan supaya lingkungan tetap terjaga kan kondisi gitu. Sejauh ini anak-anak muda di Sintang itu misalnya nih Bang di persentase kira-kira yang terhasut ya. Aku ikut bahasanya Abang nih. Yang kemudian terhasut kira-kira kalau di persentase dapat berapa gitu? Oh kalau persentasenya saya bingung juga tuh. Ya kan bisa dirasakan toh. Ya tapi gini deh, saya ngerasa tuh gini. Saat saya sekitar 6 bulan lalu loh mulai ini gitu kan. Meskipun sebelumnya ikut forum-forum resmi gitu kan. Forum-forum tidak resmi sekarang kan saya ubah nih. Yang awalnya tuh saya pergi ke kampus-kampus gitu kan. Itu kan jadi kesannya kayak komunikasi satu arah kan. Mereka dengarkan saya ngasih materi gitu kan. Saya rasa tuh kemudian saya kaji nih, ternyata cara itu tidak efektif gitu. Saya sedang ganti cara, sedang beralih cara. Ini gimana nih supaya dibawa ke tempat tongkrongan. Dia nggak perlu ada pemantik diskusi, nggak perlu ada pemateri gitu kan, semua orang bebas ngomong punya pandangan ini, jadi kayak ngobrol gini lah. Terus gitu. Outputnya? Ini kan baru ganti cara itu. Saya ngeliat tuh kalau soal orang berapa persen sih orang terhasut misalnya gitu. Saya datang ke kawan-kawan di generasi yang sekarang ini dalam kondisi yang apa ya? Sebagian besar mungkin mereka apatis lah, gitu kan. Tapi tujuan saya tuh bukan ininya tuh tujuan utama saya adalah salah satu tujuan saya adalah buat mereka mikirkan dulu tuh ini soal lingkungan nih harus kau pikirkan minimal 3 menit sebelum kau tidur gitu. Kalau saya rasa bahwa sebelum orang tidur dia berpikir soal lingkungan itu punya dampak bagus loh menurut saya gitu kan. Tentang apapun lah gitu kan, soal ya bisa ngomong soal social justice gitu kan, misal soal gender equality misalnya. Tapi kalau soal lingkungan ini jadi bahan pikiran orang sebelum dia tidur, itu menurut saya doktrinnya bakal masuk. Ya kan? Doktrinnya bahwa ya kondisi bumi kita sekarang sedang gawat nih gitu kan. Karena saya pikir gini Bang, sekarang ini kalau dibilang dampak kerusakan itu memang sudah kita rasakan. Toh? Yeah. Sekarang ini aja lah, walaupun mungkin orang nggak banyak menyadari. Misalnya nih, sekarang kita nyari kayu belian. Saat sekarang ini susah toh. Nah itu menurut saya
akibat kakek nenek kita dulu serakah dengan kayu belian, nggak berpikir bagaimana menggantikan yang sudah ditebang itu digantikan. Sementara saya tahu satu kayu itu butuh puluhan tahun. Untuk bisa sebesar ini nih Bang, atau betis saya ini, itu 20 tahun. Berarti kalau ada yang orang jual berapa kubik itu, waduh itu yang usia berapa ratus tahun itu kan gitu. Cuma itu sebabnya yang saya pikir nih bahwa negara ini mesti terlibat aktif di urusan kampanye soal lingkungan. Ya terlepas hal itu masih jadi harapan kita gitu kan, karena kita lihat juga negara ternyata belum arahnya ke situ gitu kan. Tapi kalau negara yang punya kekuasaan, punya anggaran ikut mengkampanyekan soal kayak gitu, ya menurut saya dampaknya akan lebih luas daripada kerja masyarakat sipil. Jadi kenapa misalnya ada organisasi NGO yang mereka fokusnya itu buat advokasi program di pemerintah misalnya gitu. Salah satunya itu supaya negara punya ini kan, punya perspektif yang sama kan soal kesadaran berlingkungan gitu. Tapi kayaknya harapan kita soal keterlibatan negara memang agak masih jauh panggang dari api bahkan gitu kan. Bayangkan aja tuh, kita hari-hari ini pemerintah kita kan sedang sibuk mau di tengah kondisi bangkrut ekonomi nih gitu kan. Pemerintah kita sedang sibuk buat rencana pemindahan ibu kota. Ya kan. Alasannya tuh kan agak absurd tuh. Kenapa pindah ke lokasi itu misalnya? Oh, lokasi itu kan udah enggak ada hutannya lagi katanya. Padahal justru harusnya yang enggak ada hutan tuh kita buat hutan tuh. Seharusnya kan begitu gitu. Apa sih mendesaknya pindah ibu kota ketimbang kondisi penurunan poin IQ nasional tuh. Ya, saya orang yang percaya bahwa cuaca panas, pohon yang nggak ada itu meningkatkan eskalasi konflik di seluruh dunia. Bahkan hari-hari ini kita lihat misalnya kalau ditarik benang merah korelasi antara perubahan iklim dengan intensitas konflik di banyak negara itu makin hari makin tinggi kan gitu kan. Ya kita seharusnya kita nggak kaget misalnya di banyak negara ada perang apa gitu misalnya. Riset ini pernah dikemukakan oleh PBB ketika mereka sponsori film dokumenternya punya Leonardo DiCaprio. Saya lupa tuh tahun 2016 atau 2015 gitu. Tentang isu lingkungan hidup juga. Jadi ada keyakinan bahwa peningkatan suhu bumi ini ada kecenderungan buat meningkatkan eskalasi konflik di banyak negara, ya kan? Kenapa misalnya bumi makin panas, manusia mudah marah kan sekarang kan? Ya hari-hari ini kita lihat tuh konflik sporadis sampai konflik besar juga di negara-negara misalnya kayak Timur Tengah yang paling rentan. Mereka yang negara panas kan? Kan? Di Indonesia misalnya kan, kenapa hari-hari ini konflik-konflik di tempat kita tuh di akar tuh banyak sulit selesai? Mungkin bisa jadi betul juga yang dibilang PBB nih, bahwa peningkatan suhu bumi ini buat potensi meningkatkan eskalasi konflik antar manusia. Ini saya rasa semua aspek lah ya, semua aspek. Kita itu sudah ada perangkatnya lah untuk ngurusi itu. Aspek lingkungan juga sudah dibuat organisasinya, baik yang swasta maupun negara maupun non negara kan itu sudah ada semua. Hanya mungkin kurang serius. Menurut saya itu. Selama ini saya meyakini gini, persoalan itu timbul karena orang-orang tidak serius menjalankan perannya. Nah, orang-orang tidak serius menjalankan perannya lebih banyak karena diracuni pemikiran pragmatis. Yang dipikirkan hanya dirinya aja. Kan? Pikirkannya itu ada duit enggak tuh? Sepragmatis itu ya. Ya tapi itu tadi bahwa kita semuanya memang butuh duit. Untuk bertahan hidup toh. Nah, kita mau bertahan hidup kok. Terus kemudian memang upaya mempertahankan hidup itu membutuhkan biaya. Tapi kan bukan terus kita melanggar norma dong kan? Kan ada norma kok untuk mengatur kehidupan kita itu kan. Jadi kadang-kadang tuh gini tuh. Saya tuh juga orang yang percaya bahwa misalnya organisasi dia mirip-mirip kayak komunitas lah gitu. Komunitas itu biasanya kalau kita bikin semangatnya tuh di awal loh. Nanti lihat tuh 6 bulan ke depan misalnya itu. Mungkin yang bertahan tinggal 30% gitu kan. Kadang-kadang karena urusan lingkungan ini menurut saya urusan idealisme gitu kan. Urusan idealisme itu
dia disebut idealis dilihat dari jejak konsistensinya tuh. Saya konsisten apa enggak gitu kan. Ya konsistensi itu kadang-kadang ya benturannya ada waktu, biaya, tenaga, kan begitu tuh yang jadi ini. Jadi memang harus membangun fundamental itu. Jadi kemudian itu juga yang melatar belakangi saya ngubah cara nih gimana kalau ini dijadikan bahan obrolan di banyak tempat gitu kan. Terutama di tempat-tempat nongkrongnya anak muda. Karena saya ngerasa kalau bisa sih misalnya besok saya sama teman-teman lain saya bikin komunitas pecinta alam atau apa gimana gitu kan. Tapi ada kecemasan saya bahwa komunitas itu bisa jadi nggak bertahan lama gitu kan, konsistensinya gitu, karena ada macam orang gitu, macam-macam cara pikirnya gitu. Jadi saya memilih jalan sendiri, saya berharap nanti orang lain juga memilih jalan yang sama gitu kan. Ya minimal hari ini generasi muda sekarang itu mulai mikirkan dulu tuh sebelum dia tidur. Ya mikirkan cewek boleh lah gitu kan, misalkan sebelum tidur ya, ngincar cewek siapa gitu misalnya. Mau nikung cewek teman misalnya kan. Ya terserah deh, tapi sisihkan waktu Anda berapa menit buat mikirkan bahwa Anda sekarang hidup di tengah kondisi pohon-pohon yang udah mulai ditebang gitu kan, sungai-sungai yang keruh apa segala macam itu. Itu kalau Anda pacaran misalnya gitu kan, Anda punya niat menikah sebagai orang normal, anggaplah begitu. Anda punya niat menikah, anggap Anda pengen punya keturunan kan gitu. Kalau punya keturunan, gimana nasib anak Anda nanti? Kalau pohon-pohon yang memproduksi oksigen itu udah ditebangin, optimal nggak kira-kira pertumbuhan IQ-nya gitu kan, pertumbuhan cerdasannya kayak gitu tuh. Ya kenapa kesannya absurd? Ya karena barang ini memang harus dipikirkan jauh hari gitu. Bahkan sebelum Anda menikah gitu kan. Saya ngerasa sih mestinya pakai cara yang itu gitu. Nah sejauh ini konsep abang tadi itu menanamkan fundamental yang seperti itu efektif. Saya lihat sih beberapa, kan begini tuh, kalau saya ngobrol otomatis tuh lawan ngobrol ini yang biasanya baru kenal, dia biasanya jadi circle saya kan, jadi lingkaran saya gitu. Pengaruh pemahaman soal lingkungan ini di lingkaran saya rasa alhamdulillah bagus, jauh di atas ekspektasi saya gitu kan. Jadi orang sekarang tuh soal lingkungan itu kan karena banyak aspek, dia bisa disisipkan di nyaris semua obrolan gitu kan. Misalnya ngobrolin tentang apa misalnya tuh ya, misalnya ngobrolin soal gimana politik anak muda nanti gitu kan, setelah kaum yang sekarang kaum tuanya pada lengser gitu kan, itu bisa disusupkan soal pembangunan lingkungan gitu kan. Atau misalnya bagaimana nanti dialog kita ke dunia internasional, sementara misalnya katakanlah kita ini udah ngomongin ekonomi kan, Indonesia di dunia internasional kita udah kalah jauh sama negara G8 lah ya misalnya kan, udah kalah jauh kan kita gitu kan. Ngomongin pertahanan keamanan ya kita tahu sendiri gitu kan, kita mau beli alat perang aja kita ribut dulu kan. Ngomongin apa misalnya, ngomongin soal HAM gitu kan, ya negara kita punya catatan yang jelek juga di dunia internasional. Hari-hari ini yang bisa kita obrolkan ke dunia internasional dan didengar orang adalah soal kita komitmen tak jaga alam kita tuh. Karena kita masih punya alam itu ya rusak iya gitu kan. Kerusakan kayak gini ya mirip-mirip kayak kerusakan di Brazil misalnya, di Amazon apa semacam gitu kan. Cuma di tempat kita memang agak lebih parah gitu loh soalnya. Kalau hari-hari ini anak muda nggak ngambil peran, minimal nggak mikirkan itu misalnya kan, ini kondisi serius berarti. Masalah ini jadi masalah serius buat generasi mendatang. Berarti memang benar Bang ya, kalau mau mengubah dunia itu harus dimulai dari diri kita dulu. Kemudian nanti akan itu menghasut circle kita tuh. Circle-nya nanti akan menghasut circle-nya mereka juga. Kan gitu ya? Iya, jadi kayak MLM jadi ya. Saya jadi sadar kayak MLM. Karena ya seperti Abang bilang tadi, aku nih sekarang punya apalah kan gitu. Ya punya diri saya sendiri. Kemudian ketika saya konsisten menjaga idealisme, maka circle saya itu akan terpengaruhi. Kan gitu. Nanti si circle itu juga akan, karena menjadi circle kita yang kita mampu konsisten menjaga idealisme, maka dia juga akan terjaga juga idealismenya. Terus begitu kan. Jadi apa ya? Kadang-kadang orang intens sama isu tertentu, kadang-kadang itu karena ada banyak pengaruh tuh. Kalau saya lihat kawan-kawan anak-anak muda di Sintang, misalnya kawan-kawan yang di kampus itu kan, mereka itu sebenarnya punya alasan cukup kuat buat peduli ke lingkungan gitu kan. Karena banyak di
kawan-kawan di kampus yang saya datangi itu mereka datangnya dari kampung gitu kan. Kampung mereka misalnya masuk investasi atau semacam gitu kan. Mereka sebenarnya punya cukup alasan, cukup pengalaman spiritual untuk menyampaikan keresahan mereka ke itu gitu. Cuma mungkin wadahnya belum banyak gitu kan. Dulu tuh saya sempat merasa kok sekarang anak-anak muda nih yang jiwa kritisnya kurang gitu kan. Saya sempat ada a priori lah gitu menyalahkan kawan-kawan gitu kan. Ini apakah karena hari ini kita bakal bersaing sama Instagram misalnya gitu kan, sama game-game online gitu kan. Saya ngerasa bahwa itu sudah meracuni anak-anak muda. Ternyata enggak juga, bukan itu soal utamanya tuh. Bukan soal bahwa anak muda sekarang tuh lebih aktif di media sosial, bukan soal bahwa mereka itu punya waktu yang mewah buat main game online gitu. Tapi ada masalah generasi di atas mereka tuh enggak nularkan pikiran kritis itu ke mereka itu soalnya tuh. Oh gitu. Nah, kadang-kadang itu sulitnya menularkan pikiran kritis ini banyak generasi yang merasa ada gap dengan generasi di bawahnya. Dia bawa sendiri wawasannya tuh, enggak ditularkan ke adiknya misalnya gitu. Karena merasa ada gap. Nah, karena ada merasa gap generasi tadi gitu kan. Jadi kebanyakan orang katakanlah dia punya idealisme bagus tentang satu hal gitu kan. Tapi kadang-kadang dipakainya sendiri. Ya kan? Tidak berusaha dia tularkan ke generasi di bawah dia tuh gitu kan. Padahal hal kayak gitu kan penting buat kita kasih tahu ke generasi di bawah kita, ada tanggung jawab kita gitu kan. Ada salah kita kalau kemudian generasi jangan cuma bisa protes bahwa generasi di bawah kita jadi tidak kritis misalnya. Jangan cuma bisa protes kalau generasi di bawah kita itu nggak peduli lingkungan misalnya. Sementara kita yang generasi di atas mereka tidak pernah berusaha menularkan perspektif kita soal lingkungan gitu. Karena mungkin gini bang, dia sudah sedemikian berjuang nggak berhasil, akhirnya putus asa. Nah maka mungkin orientasi pikirnya yang harus diubah. Orientasi pikirnya itu jangan pada hasil, tapi pada proses kan. Jadi apa namanya, kalau bahasa Inggrisnya ada apa itu proses oriented atau not results kan gitu. Jadi orientasi pikirnya itu pada bagaimana kita berproses, bagaimana kita berjuang, bukan pada hasil. Mungkin begitu bang. Karena saya jangan-jangan juga nih, tapi ini kayaknya sih belum ada telaah empirisnya gitu kan. Jangan-jangan nih ada kaitannya juga sama sistem pendidikan kita misalnya. Gitu. Sistem pendidikan kita yang nggak buat orang berpikir merdeka tuh. Itu kan soal. Tapi sekarang ada tuh konsep merdeka belajar tuh. Nah itu kan baru jargon. Baru jargon kan. Ya setidaknya ada fundamental dulu kan. Tapi apa ya, kalau saya rasa tuh sejauh ini salah satu yang bikin gap generasi tadi tuh, salah satunya tuh adalah kita kebablasan menelan mentah-mentah konsep senioritas tuh. Konsep senioritas. Nah, biasanya kan di kampus-kampus tuh ada gap antara senior sama junior gitu kan. Di banyak institusi, nggak cuma pendidikan gitu kan. Saya jangan-jangan di situ. Saya sedang belajar juga tuh soal kenapa sih kira-kira ada benang merah nggak antara sistem pendidikan kita yang menelan mentah-mentah senioritas itu dengan cara berpikir generasi gitu kan. Atau senioritas kemudian membatasi kebebasan berpikir gitu. Saya ngeliat tuh gini, kalau senioritas tuh kondisi yang memperparahnya tuh orang jadi argumennya, jadi resultantenya jadi nol kalau kemudian dia berhadapan sama senior tuh. Nah, iya, artinya senioritas itu membatasi kebebasan berpikir toh. Ya, itu yang buat apa ya? Jangan-jangan gitu. Nah, belum ada sih penelitian empirisnya tuh. Padahal belum tentu yang junior kemudian takut kepada senior itu. Belum tentu dia pemikirannya itu lebih rendah atau kualitasnya lebih rendah daripada seniornya kan. Kan bisa jadi itu bang, yang junior kok ternyata lebih konsisten menjaga idealisme misalnya, lebih liar berpikir, lebih punya ide bagus, lebih visioner, barangkali kan begitu. Itu juga jadi masalah. Jadi saya datangin ke kawan-kawan di ini, saya ngeliat tuh kenapa saya agak kecewa misalnya cara saya gitu kan. Cara saya awal-awalnya itu menyampaikan ke ini nggak dapat respon yang ini dari kawan-kawan gitu. Saya berharap tuh sebenarnya mulanya saya pergi ke kampus-kampus tuh saya berharap saya ketemu lawan berpikir, lawan berdebat gitu kan. Lawan berdebat. Ternyata kalau saya pergi ke kampus tuh mungkin karena
konsep senioritas tadi gitu kan. Mereka lihat saya lebih senior misalnya gitu kan. Oh, jadi nggak ada perlawanan nih gitu. Jadi kalau misalnya katakan saya patahkan sekali argumennya gitu, selesai. Jadi makanya kemudian saya mendorong saya ini mesti berubah nih caranya nih. Berarti ini ada kesalahannya di saya gitu kan. Saya salah cara menyampaikan ini di tengah budaya orang yang terkungkung sama senioritas. Akibatnya komunikasi yang saya kasihkan ke kawan-kawan itu lebih cenderung kayak komunikasi satu arah. Ya. Jadi bukan komunikasi dua arah. Kalau ngobrol kan konsepnya kayak kita misal gini kan kita jadi kayak tukar pandangan gitu kan. Itu yang saya rasa jadi salah satu soal menyebarkan banyak paham di kita itu. Terutama soal lingkungan gitu. Padahal kita tuh sebenarnya kita tahu bahwa kita dekat sekali dengan banyak isu lingkungan gitu kan. Semua orang terlibat di urusan isu lingkungan. Siapa sih yang nggak terlibat itu? Banyak orang terlibat kan. Bukan banyak ya, semuanya. Iya, semuanya. Tinggal di lingkungan yang sama. Kalau urusan lingkungan kan kita semua ini jadi stakeholdernya gitu. Jadi orang yang punya kepentingan khusus dengan kondisi lingkungan yang baik kan gitu sebenarnya. Saya rasa sih itu jadi masalah fundamental gitu. Jadi memang harus diawali dari fundamental ya. Ya jadi semuanya memang berangkat dari sana memang. Iya. Ketika fundamentalnya sudah bobrok ya sudahlah. Iya. Kalau cara berpikir kita soal lingkungan kurang bisa memahami alam ya kita terima sendiri nih resikonya nih hari-hari ini gitu kan. Hari-hari ini orang merasa bahwa kalau hidup di kampung juga butuh sepeda motor misalnya gitu. Ya kalau kita pikir agak naif sih, zaman dulu nenek moyang kita hidup juga tuh. Nggak tapi butuh mungkin jalan. Zaman dulu tuntutannya nggak segencar sekarang. Itu bedanya tuh. Bedanya kalau zaman dulu tuntutannya apa ya? Orang ngambil sesuatu dari alam, kalau udah cukup dia stop, gitu kan? Masalahnya gini bang, menurut saya yang kemudian kita jadi sampai di sini gitu ya, bahwa manusia itu sifat dasarnya kan nggak puas-puas lah. Ya, ekspansif, penakluk, ekspansif. Ya, ekspansif. Terus kemudian dia ingin semakin hidupnya itu mudah gitu. Jadi misalnya nih, kalau dulu orang nyuci itu pakai tangan, lama-lama pakai tangan kok capek. Bikinlah dia papan yang ada gelombang-gelombangnya itu kan. Udah habis itu kok masih capek juga. Coba kita setting ada mesin gitu. Oh ternyata dapat mesin. Setelah jadi mesin, kayaknya kalau mengeringkan ini lama juga. Tambahin mesin pengering. Sudah begitu, kalau harus masukkan air ke situ, itu capek juga. Bikinlah yang otomatis kan, dan seterusnya. Mungkin lama-lama nanti mesin cuci itu yang bagaimana itu? Bayangan saya, lama-lama manusia itu tinggal tidur di kasur. Nanti dia butuh apa? Tinggal ada pembaca pemikiran kita kan, robot itu. Nanti yang melayani robot gitu. Mungkin seperti itulah. Ya sebenarnya hari-hari ini kan hidup kita separuh udah dikerjain robot kan. Hari-hari ini. Handphone aja tuh misalnya. Bayangkan satu handphone itu ada banyak sekali alat yang dulunya tuh terpisah gitu kan. Sekarang ditaruh di satu alat gitu kan. Kita katakanlah misalnya nongkrong 5 menit aja nih kalau kita diam gitu kan, kita nggak lihat handphone kan kayak ada yang kurang gitu. Kita kan bakal panik kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat, handphone kita ketinggalan gitu kan. Bisa jadi panik misalnya panik enggak. Misalnya ada cowoknya takut nih kalau suami-suami nih handphonenya ketinggalan di rumah, ketahuan di chat sama siapa sama istrinya, bisa jadi gitu kan. Tapi sebenarnya memang apa ya, kalau hidup kita manusia hari-hari ini memang sudah sangat tergantung sama teknologi gitu kan. Makanya saya agak salut sama misalnya kayak kawan-kawan komunitas pecinta alam, pendaki gitu kan. Mereka mau pergi ke satu tempat yang sinyalnya nggak ada gitu kan, mendaki gunung gitu misalnya. Mereka bisa melepaskan diri dari ketergantungan teknologi itu, masih bisa kan artinya. Saya ngeliat kalau masih ada orang yang mendaki itu berarti harapan kita buat wawasan lingkungan itu akan lebih mudah gitu kan. Kenapa misalnya saya sasaran kampanye nggak ke kawan-kawan yang pendaki misalnya? Karena saya tahu mereka punya pandangan sendiri soal. Sudah punya. Makanya kemudian saya pergi ke komunitas kawan-kawan yang
secara hari-harinya mereka nggak terlibat aktif di isu-isu lingkungan gitu. Terus kemudian kalau kaitannya sama cara pikir orang kita dulu misalnya gitu sama orang sekarang gitu, memang ada pergeseran jauh sekali itu. Misalnya saya dulu pernah diceritakan sama kakek saya itu pernah mengalami fase belum kenal agama, masih animisme gitu kan. Kan kalau di kami kebetulan saya orang Dayak dan tumbuh di masyarakat Dayak desa itu kan, orang Dayak desa, nah Dayak desa itu kenal agama kan sekitar tahun 60-an 70-an gitu kan. Sebelum itu ada kearifan lokal yang menurut saya ini sayang nih, kemudian digeser sama agama misalnya. Dulu ada dua alasan utama orang Dayak desa itu kalau memakamkan orang dia di bawah pohon besar. Alasan yang pertama adalah karena zaman itu masih ada orang berburu kepala kan. Kalau nggak dapat kepala orang hidup, dicari kepala orang mati gitu kan. Jadi buat mas kawin, buat macam-macam lah gitu kan. Kepercayaan keduanya itu kalau orang Dayak desa tuh ada konsep namanya sebayan. Sebayan itu kayak nirwana lah gitu kan. Jadi kalau saripati jiwa kita ini, jiwa ini dianggap saripati jasad nih, mau naik ke nirwana itu dia mesti lewat pohon. Makanya kemudian banyak kenapa di bawah akar-akar pohon yang besar gitu kan, banyak di pohon-pohon besar itu. Ternyata belakangan kalau di sana itu kalau digali itu, kalau ditebangin pohonnya itu di bawah itu banyak makam orang gitu kan. Ya karena konsepnya itu tadi itu, mereka percaya bahwa kalau mau naik ke Sebayan itu kita mesti lewat pohon tuh. Kenapa mesti lewat pohon? Karena mereka percaya bahwa di ketinggian pohon itu roh itu lebih dekat ke Sebayan. Kurang lebih begitu dulu. Cuma memang kepercayaan itu ditinggalkan saat orang kenal agama gitu kan. Ya karena ada kesan bahwa itu bukan monoteis gitu kan. Jadi kayak animisme gitu kan. Tapi sebenarnya nenek moyang kita tuh punya kearifan lokal sendiri buat jaga alam tuh. Kenapa mereka begitu sayangnya dengan misalnya kalau di kampung saya kan namanya temawai itu. Temawai yang isinya biasanya pohon macam-macam buah kan gitu kan. Jadi ada pohon paling besar itu biasanya jadi areal makam gitu kan. Hari-hari ini orang kan udah kenal komplek makam gitu kan. Nah, jadi kepercayaan bahwa pohon itu mesti dijaga supaya roh bisa naik ke Sebayan itu udah hilang kan hari ini. Itu banyak soal itu. Saya yakin banyak kebudayaan dengan suku kaya di Kalimantan Barat ini pasti punya local wisdom sendiri soal jaga alam tuh gitu kan. Misalnya bagaimana kayak suku tertentu ada larangan, ada pantang tertentu misalnya kalau mau nuba gitu, mesti ada cara adat kalau dulu kan. Kalau sekarang kan monda gitu. Mau nuba aja. Nuba kimia kalau sekarang kan. Kalau dulu kan pakai akar tuh. Akarnya mesti kalau zaman dulu tuh ada namanya, kalau orang Dayak tuh ada namanya semanang gitu. Itu akarnya tuh mesti dibikin ritual dulu tuh berapa banyak. Jadi nggak boleh lebih kalau ini. Memang sekarang masih relevan tuh. Kalau sekarang misalnya katakanlah misalnya kayak nuba misalnya kan. Nuba itu ya sekarang udah nggak relevan gitu, nggak dianggap relevan lagi karena kalau nuba itu kan yang kecil-kecil juga habis kan. Nah, itu soalnya tuh. Berarti kan kontradiktif juga dengan semangat konservasi dong. Iya. Kalau tapi kalau cara ngerem konsumsi apa yang diambil dari alam, cara orang nuba zaman dulu lebih bijak loh dari orang-orang. Taruhlah yang marak tuba itu kan di Sintang ini tahun 90-an gitu. Tahun-tahun 70-an orang tuh nuba itu makanya saya sebutkan tuh ada ritual, misalnya mereka mesti bendung sungainya pakai kayu gitu kan. Kayu itu kemudian dibiarkan berapa hari sampai daun-daun itu buat jadi kayak bendungan nyangkut di kayu gitu kan. Kemudian baru di areal sebelum itu baru boleh ditumba gitu. Kalau dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak. itu bijaknya itu ya. Jadi dulu tuh saya ingat tuh, saya masih merasakan tuh, tahun 92 saya ingat betul di kampung. Tahun 92 orang kalau mau nuba dia mesti buka, ada mereka gali itu di tepi sungai gitu kan. Mereka buat kayak kolam kecil yang nyambung langsung ke sungai gitu kan. Betul. Nah, kalau dulu kayak gitu. Jadi areal tuba itu di situ. Nah, langsungnya dibelokkan dulu ke situ. Itu kalau dulu begitu. Kalau sekarang area nubanya di situ, bukan langsung di sungai. Bukan langsung di sungai. Karena langsung di sungai kalau tubanya kena sama orang di hilir kan bisa kena adat tuh gitu tuh. Itu soal kan. Nah, berarti kan itu Bang. Kalau itu kan bijak tuh dulu ya. Kalau
kalau kemudian hari ini tidak lagi bijak, apakah masih bisa disebut kearifan lokal? Tidak lagi bijak kok, berarti tidak lagi arif. Bisa jadi bukan kearifan lokal ya, kebiasaan lokal. Kebiasaan lokal yang belum arif. Ya itu makanya. Tidak lagi arif gitu. Kalau sekarang saya lihat tuh gini tuh. Karena ada banyak pergeseran budaya gitu kan. Pergeseran budaya, jadi ada banyak sekali cara-cara nenek moyang kita mengelola alam itu yang kita tinggalkan. Misalnya tuh ya, kalau saya pernah dengar cerita kawan dia terlibat konservasi di Ketapang gitu kan. Orang Dayak Ketapang itu kalau mau berburu, dia mesti ada bumi itu dibagi 3 tuh. Ya. Tanah gitu kan. Habis itu pohon di tengah, habis itu baru yang di udara. Itu misalnya kalau mau berburu, kalau di tanah nggak dapat, baru dia boleh lihat ke tengah pohon. Leveling ya. Nah, jadi kalau di tengah pohon dia nggak dapat juga, baru burung itu opsi terakhir. Yang terbang di udara itu opsi terakhir. ya. Opsi utama itu yang di tanah, ya babi hutan, misalnya. Pokoknya yang di tanah. Kalau dia nggak dapat di tanah, dalam misalnya 1 hari gitu, mereka target misalnya 3 hari. 1 hari itu dia berburu nggak dapat hewan di tanah, dia mesti naik lagi ke ini sampai ya, opsi terakhir burung. Kenapa banyak orang komunitas Dayak itu yang akrab dengan simbol-simbol burung gitu misalnya. Ya salah satunya itu. Karena burung itu jadi opsi terakhir buat diburu gitu. Tuh. Tapi nyatanya sekarang ya gimana juga. Kalau sekarang saya lihat tuh berburu itu nggak kayak dulu misalnya. Nggak apa ya, buat motivasi orang berburu sekarang nggak kayak gitu. Saya ingat tuh, saya terakhir tuh tinggalkan kampung di sana tuh yang pindah lah dari kampung. Tahun 94 itu di kampung saya itu kalau orang berburu dia punya kewajiban, semacam kewajiban nggak tertulis gitu lah kan, membagikan hasil buruannya tuh buat orang sekampung. Yang menjadi hak dia hanya 2, hati hewan buruan dan kepalanya tuh. Yang lainnya tuh dibagikan semua ke orang di kampung. Dan 1 bagian daging yang itu. Ya jadi hati, kepala dan 1 bagian daging yang berburu tuh. Padahal dia misalnya berburunya butuh seminggu misalnya gitu kan. Kadang-kadang dia dapat sendiri berburu itu, enggak sama orang lain gitu. Tapi dia punya kewajiban ketika bawa hewan buruannya ke kampung, dia mesti bagi sekampung gitu kan. Artinya tuh apa ya? Enggak mesti semua orang berburu kan? Itu soalnya kan. Ya. Jadi kalau karena mau dapat makanan hewan liar misalnya, enggak semua orang turun berburu. Jadi misalnya ada grup-grup tertentu, jadi bagikan sekampung. Nanti juga berburunya nanti berapa bulan kemudian gitu. Kurang lebih kan begitu. Kalau hari-hari ini kan perburuan itu bukan jadi budaya. Sekarang kan banyak perburuan, bahkan di banyak pulau di Indonesia itu jadi olahraga kan. Ya. Itu kan juga soal tuh. Ada pergeseran-pergeseran macam gitu tuh. Kalau orang dulu berburu itu buat memenuhi kebutuhan dirinya dan komunitasnya gitu. Kalau sekarang orang berburu mungkin ya buat kesenangan. Ya. Itu soalnya. Kenapa misalnya saya tanya ke kawan-kawan yang pecinta alam yang masih nembakin tupai itu kan, ya saya lihat motivasi mereka ya soal kesenangan aja tuh. Nah itu. Kalau soal ngakses daging buat makan kan sekarang mudah kayak gitu. Ya. Kita nggak punya alasan cukup kuat untuk kita tetap mengkonsumsi hewan liar kan misalnya. Itu juga. Padahal itu juga kan bagian dari rantai makanan juga. Iya. Penyeimbang apa namanya alam juga bang ya. Terutama kayak hewan-hewan marsupial itu kan ya. Mereka yang nyebarkan benih-benih di hutan kan. Ya. Kenapa hutan itu bisa di tempat kita bisa hari-hari ini gitu sampai setidaknya ribuan tahun tahu bahwa Nusantara ini hutannya penuh dan terjaga dengan sendirinya kan gitu. Biodiversity-nya itu ya saling menjaga, saling menguatkan gitu. Beda misalnya kondisi iklim misalnya kayak di Sahara misalnya. Bumi itu kemudian membuat Sahara itu jadi kayak dulunya kan subur tuh. Peneliti banyak yang menyimpulkan bahwa Sahara subur itu. Kemudian mereka entah gimana caranya kemudian itu jadi ada perubahan iklim besar di Sahara jadi kering gitu kan. Tapi kemudian ini fakta ilmiah terbaru 2015 NASA bikin penelitian tuh. Ternyata apa ya? Hujan di Sahara itu disebabkan masih adanya pohon-pohon di Amazon, di Nusantara, di Kalimantan. Ada pengaruhnya ke soal di Sahara. Kalau Sahara kondisi sepanas itu nggak didinginkan sama hujan yang awan hujan dari Amazon dan Nusantara ini akan bisa berdampak, bisa naik sampai 2 derajat Celcius tuh panas seluruh bumi.
Jadi itu ilmiah loh. Itu ada, saya lupa nama papernya itu, judul papernya itu, tapi jelas ternyata memang kondisi di Kalimantan, kondisi di Nusantara, kondisi di Amazon itu pengaruhnya buat dunia ini besar sekali itu. Nah, artinya tidak logis kalau ada orang mempertanyakan kenapa sih kok mau seperti itu? Nah, itu dibayar berapa? Loh, bukan dibayar berapa? Kita ini memikirkan kapal besar kita ini kan. Iya. Saya jujur saja tuh, karena saya mikir agak radikal ke soal itu karena ada pengalaman spiritual lah kalau saya kan ke soal lingkungan gitu. Ini kalau boleh cerita tuh, dulu saya sempat jadi jurnalis dari 2015 sampai 2019 tuh. Jadi jurnalis. 2015 sampai 19. Dari 2005 sampai 2019. Oh, cukup lama juga. Dari 2005 saya jadi jurnalis. Saat saya jadi jurnalis itu, saya nggak punya kesadaran kayak gini nih, nggak seradikal ini saya pikir bahwa konsepsi lingkungan saya tuh saat saya jadi jurnalis. Memang saya sering tuh ngadvokasi misalnya kasus investor versus warga sekitar kawasan investasi gitu kan. Tapi yang sebatas itu aja. Tapi yang saya advokasi itu soal social justice-nya gitu, soal manfaat perusahaan buat warga apa gitu. Yang saya advokasi paling itu gitu kan. Saya belum sampai ke soal bahwa salah satu hal mendasarnya kan soal lingkungannya rusak gitu kan. Belum sampai ke situ. Jadi saya kemudian menikah tuh 2013 gitu kan. Setelah saya menikah itu saat istri saya hamil, usia kandungan 4 bulan itu anak saya meninggal di perut ibunya gitu. Kemudian kehamilan kedua usia kandungan 2 bulan gitu kan, meninggal. Waktu itu kebetulan ada kabut asap sih waktu itu. Kabut asapnya lumayan parah. 2015 ya? 2015. Ya. Saya ingat tuh 97, 2015, 2019. 2016 itu kemudian istri saya hamil lagi itu. Kehamilannya hamil kembar. Kehamilan ganda gitu kan. Itu bayi kami itu tumbuhnya kayak bayi normal loh. Letak jantung bagus, pertumbuhan bagus gitu kan. Yang kembar ini ya? Yang kembar itu. Makanya usia kandungan 5 bulan itu istri saya udah kayak 9 bulan lebih tuh. Kehamilannya besar ya, karena kembar itu kan. Tapi kemudian terpaksa dilahirkan karena ada pendarahan gitu kan istri saya gitu kan. Saya jadi orang, saya ngelihat bahwa titik balik hidup saya soal lingkungan itu di situ. Saya ngelihat betul gimana anak saya laki-laki itu mereka berdua itu sempat bernapas 40-an menit gitu kan. Saya ngelihat sampai mereka kehabisan napas di 2016. Jadi sempat ada apa ya, karena saya bukan orang religius gitu kan, sempat ada ini kayak ini nggak, Tuhan ini bikin apaan lagi sih buat hidup saya gitu kan. Sempat ada perasaan kayak gitu. Tapi satu ketika kami memutuskan bikin program lagi gitu, buat supaya bisa punya anak lagi. Jadi gitu. Yang kedua juga meninggal. Jadi itu setelah mirisnya itu setelah dilahirkan, dan saya menyaksikan tuh. Saya liatin betul bagaimana mereka tuh kehilangan napas gitu. Karena usianya baru 5 bulan, laki-laki dua-duanya. Jadi sempat terpuruk lah hidup saya waktu itu gitu. Saya sempat terpuruk. Jadi kemudian entah gimana saya merasa bahwa ya tetap saya mau ngadu ke siapa lagi kalau bukan sama yang di atas kan gitu kan kondisinya kan. Tapi saya merasa bahwa ini perlu ada pertukaran nih kepentingan gitu. Kepentingan yang di atas sama kepentingan saya gitu kan. Kepentingan saya apa? Kepentingan saya punya anak. Kepentingan yang di atas mungkin dia mau saya jadi orang religius mungkin ya gitu kan. Dugaan saya karena saya nggak terlalu ini soal agama gitu. Tapi entah gimana ceritanya, dalam doa saya itu saya nggak sengaja kayak spontan aja ngucapkan tuh, ya Allah, kalau kau masih percaya kami punya keturunan, maka aku akan menanam pohon. Itu saya tuh agak apa gimana ya, kok saya bisa jadi nyebutkan pohon gitu kan. Saya ngerasa tuh kayak ada sesuatu yang membimbing saya untuk nyebutkan soal pohon itu gitu kan. Karena saya nggak punya basic pecinta alam gitu kan. Selama kuliah juga saya nggak pernah jadi pecinta alam gitu kan. Saya nggak punya hal-hal intens yang mendekatkan saya sama alam kecuali pengalaman saya di kampung gitu kan. Saya nggak punya kondisi itu gitu. Tapi saya merasa kok
ini kok saya dibimbing, mungkin Tuhan tahu juga gitu. Kalau saya janji mau rajin sholat misalnya, mungkin Tuhan tahu, nggak bentar nih, belum tentu kok konsisten nih gitu kan. Gimana kalau soal pohon aja, mungkin gitu sih, kurang lebih saya ngerasa gitu. Kayaknya mulai dari situ saya memang ngerasa bahwa jalan saya buat memenuhi nazar itu, jadi kayak dibuka pelan-pelan gitu. Misalnya berapa hari setelah doa saya itu gitu kan, kemudian saya nggak sengaja pergi ke pasar gitu kan, lihat orang dinas kebersihan itu nebangin pohon bougainville waktu itu, bersihkan ini kan gitu di pasar Impres tuh. Saya lihat nih bougainville ini harusnya cocok buat saya yang nggak punya basic tanam menanam gitu kan. Bougainville itu kan gampang tuh, tinggal dipotong-potong, itu dirawat sedemikian rupa tumbuh kan gitu. Habis itu ada kemudian ternyata ada pergi, saya masih liputan ke SKB di Simpang Pinus itu gitu kan. Ternyata di gedungnya itu banyak pohon-pohon beringin yang tumbuh di atap. Pohon beringin itu tumbuh di atap, kemudian dia dapat makannya itu dari humus-humus daun yang busuk itu di atas itu ngerusak atap gitu kan. Jadi saya punya kesempatan ngumpulin bougainville, itu awalnya saya tuh ngumpulin beringin gitu kan. Kok saya ngerasa bahwa saya mau memenuhi nazar ini mudah gitu kan. Kemudian saat saya berkunjung ke rumah mertua itu dalam waktu ini istri baru hamil lagi gitu kan, pergi ke rumah mertua itu banyak orang mau minta bibit, ada namanya pohon uang tuh namanya, nanti mungkin bisa nyoba. Ada namanya pohon uang, dia itu kayak pohon, bentuknya kayak pohon karet sih gitu kan. Pohon uang, ada kepercayaan saudara-saudara kita yang Tionghoa, pohon uang tuh nggak bisa ditanam orang sembarangan gitu, ada kepercayaannya begitu. Saya sih nggak percaya tahyul sih gitu, tapi ada kepercayaan orang bahwa pohon uang tuh mesti orang-orang tertentu yang nanam tuh, karena banyak juga orang yang minta bibit ke mertua saya itu tidak hidup, nggak tumbuh gitu, hidup gagal tumbuh gitu. Tapi saya iseng-iseng saya bawa beberapa satu kan ada buahnya tuh, di dalam buahnya tuh ada puluhan biji kan. Ketika saya tanam di rumah saya di Sintang nih, tumbuh semua. Nah, saya ngerasa kok ini kayaknya memang betul nih, kayak saya diarahkan sama sesuatu untuk ngurusin nazar ini gitu kan. Pasti ada, saya punya keyakinan itu gitu kan. Ini pasti ada hal spiritual yang mengarahkan saya buat ngurusin pohon gitu. Saya makin punya semangat buat mikirin soal isu-isu lingkungan gitu. Apalagi belakangan tuh entah gimana gitu, saya jadi berpikir liar saja gitu, bahwa yang paling butuh soal lingkungan yang bersih, sehat, terjaga ini kan anak saya tuh, kan? Ya umur saya kan belum tentu panjang gitu kan, tapi anak saya berharap umurnya lebih panjang dari saya gitu kan, dan dia akan intens berhubungan sama kondisi-kondisi lingkungan kita yang buruk hari ini gitu. Kalau saya nggak terjun ngurusin itu, wah siapa lagi gitu kan. Jadi pengalaman spiritual itu yang buat saya rasa kayak dekat sama isu-isu lingkungan. Atau kemudian setelah saya berkeliling ke kawan-kawan, sebenarnya banyak orang punya pengalaman spiritualnya dengan alam yang dekat dengan spiritual. Cuma kadang-kadang dia nggak mikir sampai ke situ, abstraksinya kurang gitu loh ya, karena mungkin tidak menemukan wadah gitu. Iya, bisa atau jadi tidak juga menemukan orang yang sedese pemikiran gitu. Bisa jadi sehati, gitu. sefrekuensi, selaras, sejalan gitu. Itu berarti bisa juga nih kita kerjasama itu Bang. Bisa. Ya artinya sekarang oke lah, fundamental kita sudah ada. Nah kemudian yang dibutuhkan berikutnya apa nih, langkah nyatanya nih Bang, untuk kemudian ya setidaknya kita punya langkah konkret yang signifikan gitu. Jadi saya kemarin tuh kan ada bu guru yang juga pernah tampil di podcast. Siapa Bu? Bro Final. Bro Final itu. Saya lihat tuh dia bikin langkah nyata yang keren loh. Apa itu? Kayaknya kemarin dia buat ini. Dia di samping ngomongin soal ekonomi, ngomongin soal budaya, ngomongin ada manfaatnya buat lingkungan. Dia bikin masker kan? Masker yang kain motif daya itu. Menurut saya tuh memang kalau makin banyak orang kayak dia, kondisi lingkungan, banyak kerusakan lingkungan di tempat kita ini bisa teratasi pelan-pelan gitu kan. Kalau soal ditanya misalnya, kalau saya kemudian saya mau melakukan aksi nyata apa, saya ngerasa bahwa aksi nyata saya hari ini saya ngasutin orang aja nih. Ya, mungkin apapun itu. Jangan fungsi saya ini cuma buat memprovokasi orang supaya mulai mikirin pohon di sebelah rumahnya. Provokasi yang positif toh. Ya. Jadi kalau
dengan kondisi ekonomi saya hari ini gitu kan, saya mulai agak sulit cari ide kreatifnya buat saya bikin gerakan apa gitu misalnya. Sementara ini saya ngerasa bahwa ini gerakan saya di sini dulu deh, saya mulai gitu kan. Saya mulai setiap hari, saya mulai. Kalau saya gagal, saya ngerasa nggak sesuai ekspektasi, kebetulan saya juga punya banyak kawan gitu kan, bisa saya diskusikan ini kira-kira formulasinya kayak gimana nih buat kalau bahasa kerennya ini menyadarkan orang sama kondisi lingkungan kita hari ini gitu. Kalau saya di sementara ini baru mikirnya sampai situ. Kalau ketika saya lihat ada Bu Rupina itu buat karena keresahan dia lihat sampah masker gitu kan. Nah, dia buat dia buat itu agak kompleks tuh. Dia buat ada produknya, ada nilai ekonominya, ada nilai budayanya gitu. Ada nilai kesadaran berlingkungan juga, karena dilihat bahwa sampah masker sekali pakai itu akan jadi beban lingkungan kan gitu kan. Kemudian ada soal muatan budayanya tuh, dia pakai tenun ikat sintang misalnya gitu kan. Itu membuat saya itu sebuah apa ya, saya kaget juga tuh, di Sintang tuh ada orang yang bisa memikirkan hal kompleks kayak gitu tuh. Yang bahkan saya nggak kepikir ke situ gitu. Saya mikirnya baru ngasutin orang gitu kan. Tapi dia udah berbuat, itu tindakan nyata. Saya rasa kalau makin banyak orang punya kesadaran berlingkungan, hal-hal kayak gitu dengan sendirinya nanti bisa jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Ini bukan perjuangan yang mudah juga gitu kan. Karena apa ya, negara ini juga sudah ngasih doktrin ke kita bahwa kalau ekonomimu mau bagus berarti jalanmu harus bagus, kan gitu tuh kurang lebih tuh. Negara ini kan udah ngasih doktrin kita kayak gitu. Itu juga yang jadi tantangan lah buat kita, cara buat orang memikirkan bahwa ada kondisi lingkungan yang memprihatinkan, yang mendesak buat kita pikirkan sama-sama tuh. Oke lah. Tapi mungkin begini Bang, memang harus ada orang yang berpikir ya, atau katakanlah abang ini otaknya gitu. Kemudian kalau abang katakan tadi Bu Rufina itu sudah punya langkah konkret seperti itu, mungkin dia berperan sebagai tangannya gitu. Nanti ada lagi yang berperan sebagai kaki, ada lagi yang berperan sebagai perut, sebagai dada dan seterusnya. Itu analoginya kan. Artinya yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi. Ketika abang punya ide, terus kemudian siapa yang sebagai praktisinya. Nah, tinggal kita bagaimana komunikasi dengan mereka, koneksi gitu kan. Kan gitu Bang. Nah, juga diawali dengan mind mapping gitu ya. Mind mapping dong, mind mapping itu kan agar tidak ada bagian-bagian yang terlupa toh. Jadi semuanya setelah kita buat mind mapping, nggak bisa di breakdown lagi. Artinya semua aspek sudah terwadahi gitu. Kan berarti kan fungsi mind mapping itu sangat krusial gitu. Nah, sehingga kita coba buat mind mapping agar semuanya bisa terwadahi. Kemudian kita cari orang-orang itu yang untuk diperankan di sana kan gitu. Jadi kan seperti itu. Saya juga di komunitas ini kan, di komunitas Polstar namanya. Polstar itu forum belajar Kaposraya. Forum belajar stakeholder Kaposraya. Polstar. Di Polstar itu mulanya berangkat ya dari seperti Pak Eko bilang tadi itu. Berangkatnya dari ini orang nih kan punya gerakan sendiri-sendiri nih. Supaya kita kuat, supaya kita saling melengkapi, ya kumpulkan di sini gitu kan. Ya minimal kita bisa tukar-tukar gagasan, tukar tambah gagasan gitu kan di Polstar gitu kan. Upaya memang sejauh ini tuh memang kadang-kadang tuh karena kita asik sendiri. Jadi yang nyambungkan kita sama orang yang metode gerakannya berbeda, kita susah cari benang merahnya. Akibatnya kan kita jadi terpecah-pecah tuh gitu kan. Jadi bagus juga tuh kalau makin banyak forum, makin banyak ruang buat kita tuh saling terlibat isu-isu krusial. Jadi gerakan masyarakat sipil urusan untuk ngurusin banyak hal itu jadi agak lebih mudah gitu kan. Ya terkoordinasi intinya begitu. Jadi kalau kayak di Polstar itu kan nggak cuma soal lingkungan misalnya kan. Di Polstar itu ada yang ngurusin misalnya tuh perlindungan anak dan perempuan misalnya gitu. Ada soal penanggulangan HIV/AIDS gitu kan. Cuma memang karena kami juga baru jalan,
baru sama-sama sedang benar-benar semua gitu kan. Ada kawan-kawan media juga gitu kan, ada penguatan civil society, ada kemudian orang hutan center, ada pecinta alam macam gitu. Ada praktisi pendidikan yang berupaya memperdebatkan urusan pendidikan kontekstual kayak gimana misalnya gitu. Ada yang gitu-gitulah. Memang di Sintang itu iklim buat kita nyambung ke banyak komunitas tuh memang nggak banyak. Maksud saya ruangnya nggak banyak gitu. Ya mungkin karena belum ada yang menggagasnya. Mungkin Pak Eko ya nanti ya boleh. Nah, ini kan salah satu upaya saya tuh. Iya. Saya sebenarnya saya pengen tuh. Tapi nggak tahu sih ini ya, apakah bisa apa enggak gitu. Ya, artinya gini. Setiap warga negara itu kan saya yakin kalau ditanyai kan pengen negara kita maju, ya pengen dong. Nah, apakah kemudian kita cukup hanya dengan pengen saja? Yeah. Kan nggak cukup. Yeah. Maka apa? Setidaknya saya merekomendasikan ya ayo kita berperilaku selayaknya seorang warga negara yang menginginkan negaranya maju. Nggak mungkin dong saya mengatakan saya pengen negara saya maju, terus kemudian perilaku saya kontradiktif, ya kan, kontraproduktif, gitu. Dengan apa upaya-upaya memajukan negeri itu, kan gitu bang. Nah saat ini kita mungkin ya bergerak ke sana gitu loh, sebagai warga negara. Tanggung jawab kita sebagai warga negara memajukan negeri kita ya begini, salah satunya kan, apapun itulah kita orientasinya pada proses bukan pada hasilnya kan. Kewajiban kita itu berjuang bukan menang. Ya betul itu. Ya mau gimana mau ngomongin menang kalau kamu aja nggak juang kan kayak gitu kan modelnya. Kira-kira. Walaupun ya entah kemenangan itu kapan kan. Ya bisa jadi kalau kita udah mati baru kita maka saya sering bilang istri saya, bisa jadi ini dampaknya buat anak saya saat saya sudah mati. Ya. Tapi saya berusaha buat polis asuransi bahwa anak saya nanti hidup di kondisi yang bisa lebih baik, minimal bertahan lah kebaikannya itu kan. Kalau sulit bertambah ya minimal bertahan kan begitu. Saya mikirnya ke situ. Absurd sih, ya kelihatannya gitu kan. Oh naif nih kayaknya nih. Tapi saya enggak lah. Saya enggak berpikir begitu. Apapun itu, apa ya? Tidak ada yang sia-sia. Iya. Saya yakin nggak ada yang sia-sia. Kalau kita punya kalau masih yakin sama niat baik, saya rasa memang nggak ada yang sia-sia kalau niat baik. Saya rasa sih gitu. Ya itu. Oke lah, mungkin cukup dulu bang ya. Kita ini karena langit sudah mulai gelap. Yalah ya. Let us keep humanization with humanity. Humaniora.